Ketemu lagi di Hot Room. Amsal Sitebu bukan tipu-tipu. Tokoh kreatif, ekonomi kreatif. Apa saran Anda agar jangan lagi terulang kriminalisasi terhadap pelaku ekonomi kreatif? Ya, mungkin saran saya Bang, yang pertama agar lebih hati-hati dan teliti. Siapa yang lebih hati-hati? Para pejuang ekraf ini Bang, karena kan rata-rata mereka ada juga yang memiliki pekerjaan dengan pemerintah gitu kan Bang. Karena kan kontrak dengan pemerintah berbeda dengan kontrak dengan swasta Bang. Nah tapi apa yang disampaikan tadi oleh Bang Hotman, saya mengutip, apabila pada akhirnya nanti terjadi banding oleh JPU Bang, saya sampaikan kepada saudara kami, Amsal, pejuang ekonomi kreatif, jangan khawatir. Kader Gcraft di seluruh Indonesia ini ada 40.000 bahkan di luar negeri. Akan ikut bersuara. Akan ikut bersuara dan juga Bang, ada pejuang ekraf yang jumlahnya 27,4 juta siap mendukung Anda. Anda jangan khawatir saudaraku. Jadi jutaan pelaku ekonomi kreatif siap mendukung kalau siap sampai mendukung, banding. Kalau Terima kasih. banding. Bapak sebagai ahli hukum, apa himbauan Anda kepada para pihak di sini? Ya, dihormati putusan hakim tentunya, Bang Horman. Ya. Kemudian juga bicara tentang keadilan kan di KUHP dan KUHP kita yang baru ini mengacu pada keadilan, ada 3 ya, Bang Horman. Keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Nah tentunya ini nggak hanya bicara tentang memidana orang, apalagi bedakan antara kebenaran dengan pembenaran. Kemudian juga kalau orang Jadi bicara, saran Anda apa? Saran Anda terakhir apa atas kasus ini? menurut saya bahwa kasus ini harus jadi tolak ukur ya, bahwa untuk masuk ke ranah pidana itu dalam beberapa kasus, apalagi menggunakan undang-undang tipikor, harus sangat hati-hati. Tolak ukur, jadi menurut Anda ya karena belum ada tolak ukurnya jangan banding gitu? Pada prinsipnya semua harus bicara tentang logika. Coba dijawab dulu, karena tidak ada tolak ukurnya Anda setuju nggak tidak banding? Tadi sudah saya sampaikan Bang Hotman. Coba jawab sekarang lagi. Dasarnya adalah tidak perlu ada upaya untuk banding ketika putusan hakim tadi sudah mengacu pada fakta-fakta yang sudah diungkap. Terima kasih kepada ahli hukum kita. Komisi Kejaksaan, apa ucapan Bapak terakhir di segmen terakhir ini? Silakan. Ya, untuk rekan-rekan jaksa, kedepankanlah nurani. Jangan walaupun punya logika hukum, tapi tetap aja dalam penegakan hukum yang utama adalah nurani. Terima kasih, senang mendengar ucapan seperti itu dari Komisi Kejaksaan, karena jarang kita dengar dari Komisi Kejaksaan, juga dari Komisi Kepolisian. Halo pengacara William, apa ucapan Anda terakhir? Ya, William gimana? Ya, saya tentunya Bang Hotman selalu mendukung pastinya setiap kegiatan positif yang ada di Indonesia. Jangan kita manfaatkan ada kegiatan-kegiatan, salah satunya pelanggaran-pelanggaran ataupun misalnya usaha-usaha untuk membatasi hak-hak teman-teman yang ingin berjuang, baik itu dari ekonomi kreatif, kreativitas, dan kesenian. Begitu Bang Hotman. Apakah Anda berani mengatakan karena ini kuat dugaan kriminalisasi ya nggak usah banding lah? Bagaimana? Saya dengan tegas harus punya nyali berani, Bang Hotman, tentunya. Coba silakan ngomong. Silakan ngomong. Tentunya saya pasti berani, Bang Hotman. Apalagi saya sudah melihat secara langsung apa yang terjadi dan saya ikut memeriksa sendiri di persidangan. Tentunya saya berani. Anda berani mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap rakyat kecil. Silakan jawab. Berani, Bang Hotman. Menurut saya ini kriminalisasi. Oke. Jadi akan tempur sampai banding, akan terus fight ya. Siap banding ya. Kalau memang harus begitu, kita tetap fight. Siap. Oke. Sekarang ke Amsal Sitepu, tolong dulu. Ini segmen terakhir ini Anda mengutarakan unek-unek apalagi yang Anda mau ngomongin. Silakan. Silakan Pak Amsal. Apa aja silakan, bebas ngomong apa aja. Unek-unek sih sudah cukup ya Bang. Ya kalau unek-unek udah cukup, tapi yang pasti yang saya mau sampaikan, semoga tidak ada lagi amsal-amsal lain yang dikriminalisasi di Indonesia ini. Tidak ada lagi pejuang-pejuang ekonomi kreatif yang didiskriminasi, bahkan diintimidasi. Dan yang terakhir, ini penting sekali, jangan takut untuk bersuara.
Kalau kita benar, jangan takut untuk bersuara, perjuangkan keadilan kita sehabis-habisnya. Dan saya bukan siapa-siapa, saya hanya masyarakat Indonesia biasa. Ini semua terjadi bukan karena kekuatan saya juga, ini semua karena kebaikan Tuhan yang menggerakkan hati semua orang. Banyak orang untuk menolong saya, mengerahkan energi, suaranya, untuk mendukung saya dalam memperoleh keadilan hari ini. Terima kasih semuanya. Sekali lagi untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya mau bilang terima kasih atas perhatiannya kepada setiap kami pekerja ekonomi kreatif yang ada di Indonesia, dan saya nggak bisa bilang nggak terima kasih nih sama Komisi 3. Memang Komisi 3 ini sangat luar biasa keberaniannya dan komitmennya, dan untuk gerakan ekonomi kreatif juga Pak Kawendra, makasih, dan untuk teman-teman Gekraf dan Majelis Pimpinan Tinggi Gekraf Bapak Prof. Supidasko juga, dan terkhusus untuk Bapak Hinca Panjaitan ini udah jelas sekali ini komitmennya untuk memperjuangkan rakyat-rakyat kecil yang sedang dikriminalisasi. Saya mau bilang terima kasih, dan untuk semua masyarakat Indonesia, untuk netizen, konten kreator, kita harus bersatu. Ya, kalau kami bilang terakhir-terakhir ini, kalau mau didengar harus bersuara. Jangan takut untuk bersuara. Ya, merdeka. Jadi Anda setuju bahwa kalau kamu menemukan ketidakadilan, kamu harus bersuara, karena memang di Indonesia ini no viral, no justice. Benar itu? Silakan. Ya, kalau kita tidak menemukan keadilan, kita harus bersuara. Jangan pernah takut, jangan pernah takut. Kita harus terus bersuara. Jangan pernah takut. Jangan pernah jadi anak muda yang takut untuk bersuara. Karena kalau kita tidak bersuara, kita tidak akan didengar. Nah, kalau kamu pasti. tidak bersuara, kalau kamu tidak bersuara kemarin, kamu masih di penjara sekarang ya? Coba jawab dulu. Kalau kamu tidak bersuara kemarin, kamu masih di penjara sekarang ya? Tapi kalau yang itu, kalau itu saya tidak bisa langsung putuskan seperti itu ya Bang Horman ya, karena kan sesungguhnya pun kasus ini viralnya di detik-detik terakhir sebelum kami vonis gitu kan. Tapi dari awal saya ini meyakini bahwa saya pun pasti bebas. Hari ini saya pun menghormati majelis hakim pengadilan, saya menghormati sekali putusan hari ini, karena kalau dilihat dari runtutan ini, dari awal saya itu tersenyum. Saya ditahan itu menolak pakai masker loh Bang Hotman. Kenapa saya menolak pakai masker? Saya nyatakan di hadapan penyidik, nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Ngapain harus pakai masker? Saya nggak bersalah, jadi saya nggak mau pakai masker. Oke. Saya ini Jadi, akan bersuara dan Anda memperjuangkan yakin keadilan saya sehabis-habisnya. Anda yakin kalaupun banding, Anda tetap yakin akan tetap sebagai pemenang. Begitu ya, tinggal jawab yes or no. 1000% saya yakin. Terima kasih kepada narasumber semuanya. Inilah contoh kasus kepada rakyat Indonesia, bahwa di Indonesia ini sampai sekarang no viral, no justice. Pada waktu musim corona, ratusan rakyat tiap pagi Sabtu Minggu datang menemui Hotman Paris di Kopi Joni. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan Pak, sini Pak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.